wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revon Riyadi. Di sini saya akan melakukan video berupa tentang remedial dari KFK. Yang pertama, apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya itu titrasi alternatifnya itu permanganatometri karena dalam tablet penambahan darah mengandung ferrosulfat. Nomor 2, apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Jawabannya larutan bakunya primer yaitu asam oksalat, karena asam oksalat dapat teroksidasi menjadi karbon dioksida, air, dan memiliki kemurnian tinggi. Larutan baku sekundernya yaitu kalium permanganat, karena didapatkan dan hasil pembakuan dengan larutan baku primer berupa asam oksalat. Nomor 3, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 dalam 500 ml. Diketahui reduksi permanganat berupa 5 karena terserap sehingga berat ekuivalen sama dengan 1/5 massa molekul berupa 31,6. Jadi hitungannya itu M sama dengan N kali V kali BE. M sama dengan 0,1 dikali 0,5 dikali 31,69. M sama dengan 1,58 gram. Jadi yang harus ditimbang 1,58 gram KMNO4 nya dilarutkan dalam labu ukur 500 ml. Nomor 4, jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Di sini diketahui berat rata-rata 700 gram itu 350. Rumusnya berat total sampel dibagi berat total FeSO4, berat yang ditimbang dibagi berat FeSO4 yang diinginkan. 700 gram per 20 kali 100 mg sama dengan berat yang ditimbang per 300 mg. Berat yang ditimbang sama dengan 1,050 gram. Nomor 5, sebutkan dan berikan keterangan apa saja larutan yang ada di depan Anda. Yang kiri bening, awalnya sebelum titrasi permanganometri berupa asam oksalat murni. Tengah merah muda, titik akhir permanganometri. Kanan pink pekat. Setelah titik akhir permanganometri di mana konsentrasi KMNO4 lebih. Nomor 6, peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Yaitu perubahan warna dari bening asam oksalat murni menjadi merah muda. Reduksi ion permanganat menjadi mangan. Nomor 7, peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Yaitu perubahan warna dari coklat menjadi merah muda. Nomor 8, berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? KMNO4 dikurang 0,099. Volume rata-rata sama dengan 10,9 ditambah 10,8 ditambah 10,9 per 3 sama dengan 10,867 mili. Massa zat besi 0,099 dikali 0,867 mili dikali 278,0 per 1000. Massa zat besi sama dengan 0,299 sama dengan 0,39. Sehingga ferrosulfat tablet 350 gram per 1000,0509 dikali 0,39 sama dengan 0,0999
sama dengan 0,19 sama dengan 100 mg. Persen kadar 100 mg per 10 mg kali 100% sama dengan 100% sesuai dengan etiket. Skenario yang kedua, KCKT. Soal yang pertama itu jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm dan 150 ppm. Larutan stok ppm sama dengan 50 mg per 50 ml sama dengan 1000 ppm. Volume perlu untuk 25 ppm, buka kurung 25 ppm kali 10 ml tutup kurung bagi 1000 ppm sama dengan 0,25 ml. Volume perlu untuk 75 ppm, 75 ppm itu dikali 10 ml dibagi 1000 ppm sama dengan 0,75 ml. 2. Data apa saja yang digunakan dari kromatografi tersebut? Volume untuk 150 ppm, 150 ppm itu dikali dengan 10 ml dibagi 1000 sama dengan 1,5 ml. Jadi data yang dapat digunakan berupa waktu retensi sekitar 4-6 menit dan panjang gelombang maksimalnya yang akan digunakan 275,7 nanometer. Data ini digunakan. Nomor 2, data apa saja yang digunakan dari kromatografi tersebut? Jawabannya volume untuk 150 ppm itu dikali dengan 10 ml dibagi 1000 ppm sama dengan 1,5 mili. Jadi data yang dapat digunakan berupa waktu retensi sekitar 4-6 menit. Dan panjang gelombangnya maksimal yang akan digunakan itu 275,7 nanometer. Data ini digunakan untuk menguji larutan sampel sebagai pembanding. Nomor 3. Berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Berat yang ditimbang 12 gram per 20 kali 50 mg 12 gram dibagi 20 kali 50 mg dikali 50 mg sama dengan 0,6 gram. Nomor 4. Berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Konsentrasi yang digunakan itu 0,69 per 50 ml dikali 1000 per 25 sama dengan 0,48 ml. Nomor 5. Berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Itu jawabannya 67,940 sama dengan 16,98 kali 16,889 X sama dengan 40,002 ppm. Kadarnya 40,002 ppm itu dikali 25 dikali 50 ml per 0,6 gram sama dengan 83,33 gram. Persen kadarnya, jadi ini hasilnya 83,33 dikali 100% dibagi 1000 sama dengan 88,3%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.